Greensly itu kita nggak pernah bilang kayak pampangin ini makanan sehat. Jadi kita ngomong sebutannya tuh kita internalnya tuh healthy fast food. Taste, the speed, the quality itu kayak fast food, fresh, sama bahan-bahannya tuh nggak sembarangan. Yeah, it is very fresh. Dan di awal kan produk kita mungkin belum diterima dengan baik lah ya, belum produk market fit. Waktu awal sempat rugi sampai kita tuh sempat mau nyerah. Kita udah mikir apa kita tutup aja ya gitu, nyerah aja. Di bulan 2 tahun ini kita launching Slim Toast, itu awalnya belum viral pas launching. Masih ya, ada produk baru gitu enak. Terus aku lihat kok tiba-tiba rame banget hari ini. Aku sampai nanya anak-anak, kok bisa hari ini rame banget, ada apa nih? Ini ada apa nih? By the way ini tadi udah agak lama jadi rotinya semoga masih crunchy. Masih, tenang aja. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita kedatangan tamu Revi Nugraha dan juga Anna Maria, co-founder, CEO, and VP Marketing dari Greensly. Dan mereka berdua adalah figur di balik viralnya Slim Toast Tuna Kado nih yang ramai banget di sosial media kemarin ini. Kita akan menjawab apakah kalau produk atau bisnis kalian itu viral, itu sama dengan cuan dan untung besar. Dan juga mereka mau cerita soal perjuangan mereka membangun bisnis F&B dan akhirnya ketemu nih Slim Toast Tuna Kado dari Greensly. Gue pikir mereka adalah pemain yang belum lama bangun bisnis F&B, jualan Slim Toast, viral, laku banget, hebat banget nih mereka. Ternyata tidak ada yang instan guys, jadi mereka itu perjuangannya sudah luar biasa, bahkan sudah 9 tahun nih bergelut di industri F&B. By the way, Greensly itu mau buka outlet baru. Pertama itu di Bintaro Exchange dan kedua di Central Park di bulan Desember ini. So good luck to them, semoga sukses dan kalian buruan yang belum pernah nyobain, cobain langsung pesan Slim Toast mereka. Enak banget. Nah seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di TikTok dan di Instagram Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Revi Nugraha dan juga Anna Maria dari Greensly. Enjoy the show. Welcome to the show. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you banget udah nyempetin waktu ke sini. So, how are you guys? Business must be good. Viral. Kemarin di bazar-bazar selalu ngantri. Amin, puji Tuhan. Sekarang cabangnya ada di mana aja? Oke, kita tuh sekarang punya 5 cabang di Jakarta dan Tangerang. Jadi ada di Tanjung Duren, Jalan Wijaya 1, Tebet, WTC Sudirman, sama Gading Serpong. Gading Serpong, ada 5. Itu udah hampir seluruh Jakarta ya? Belum lah. Ya. Terus habis itu ada 2 lokasi lagi nih guys, up and coming. Ada Bintaro Exchange dan Central Park. Juga tahun depan ada di Emporium. Betul. Right? Nice, congratulations by the way for the success. Thank you. Seperti banyak hal, banyak orang gue yakin, gue tahu kalian sejak ada Slim Toast ini. Kan karena viral kan, which is nanti kita akan discuss juga guys. Tapi ternyata perjalanannya sampai ke sini tuh panjang dan juga berat of course kan gitu. Mungkin kita mulai dari sana dulu. Awal mula terjun di F&B sebelum ini kan, sebelum Greensly. Itu gimana ceritanya? Kalau aku pribadi udah 9 tahunan ya. Jadi awalnya tuh ya I'm a doctor. Yeah. Terus 9 tahunan lalu waktu koas itu tuh lagi tren di US catering sehat. Oke. Jadi dari sana ya udah buat sama my mom. Kita buat ya itu bisnis catering sehat itu very challenging. Jadi aku bisa bilang kalau F&B rumit, catering sehat tuh waduh, apalagi kita personalize kan. Iya. Jadi orang-orang bisa yang darah tinggi makanannya beda, diabetes makanannya beda, asam urat makanannya beda gitu. Dan customernya sangat-sangat kritis. Bisa tuh kita catering mereka terima, satu-satu ditimbang. Aduh ada yang gak sesuai dikit. Langsung kayak ya lumayan kritis lah. Wow. Jadi labor intensif juga. Ya udah kita waktu buat itu. Kalian berdua juga by the way? Belum. Oh belum tuh. Oke. Ini gue ambil cobain ya. Boleh. Terus. Terus itu udah berjalan berapa tahun, 5, 6, 7 tahun. Itu tuh juga banyak banget jatuh bangunnya ya. Sempat ada kayak hampir setengah staff kita korupsi. Pernah juga. Pernah juga pecah kongsi. Di sana juga. Jadi standar biasanya. Standar.
COVID tentunya ya. Nah dari sana at one point ya tapi we are doing good. Kita every year we are growing. At some point kita rasa kita pengen buat sesuatu yang lebih scalable. Karena Lesot very niche. Lahir ide waktu itu tuh buat Greensley ini gitu. Nah, Greensley ini awalnya sebenarnya namanya bukan Greensley. Namanya yang lain. Itu ada temen yang jalanin, kita acquire. Acquire itu tahun 2021. 2021 kita mulai catering dulu. Karena kita expertise-nya di catering. Yaudah yang penting duitnya masuk dulu gitu. Catering tuh kayak apa sih catering yang kalian bikin gitu? Apakah model-model yang kayak nasi merah, cauliflower rice yang type of that apa yang? Kayak gitu. Oke. Jadi buat catering diet lah ya. Kalau Greensley. Nah tahun 2022 kita mulai buat waktu itu lagi hype banget tuh. Yang namanya Cloud Kitchen. Jadi kita terjun ke Cloud Kitchen, kita langsung buka 6 cabang tuh Re. Langsung 6 cabang, kita coba pasarin segala macem. Awal-awal doing okay, tapi habis itu kalau teman-teman di sini tahu kan Cloud Kitchen lagi downtrend, terus agregator fee-nya naik terus. Jadi kayaknya at some point kita rasa ini kayaknya nggak bisa deh, ini antara kita pivot atau kita tutup. Dan waktu itu kita baru kenal ya Beb. Iya. Lagi segala macam. Kita milih untuk pivot. Karena kita mempelajari waktu itu ada beberapa poin yang kalau kita perbaiki kayak bisa jalan nih. Contoh? Salah satu yang paling besar adalah waktu itu kita buat bisnis, kita datang dari POV dari sisi bisnisnya. Oh trennya tuh Cloud Kitchen. Terus produknya healthy food yang comfort food. Kita jual, kita berusaha cari pembelinya. Dan kita realize cara yang lebih bagus kayaknya harus berangkat dari POV customer, bukan kita. Jadi target market kita siapa, mereka cari apa, mereka interestnya apa, kebiasaan mereka apa yang mereka lihat, kita cater produk sesuai dengan itu. Gue punya banyak pertanyaan si Rev. Jadi kalian mention agregator fee, dan itu yang naik terus ya. Itu kalau catering sehat bukannya orang udah langganan ya kebanyakan ya? Benar. Kenapa perlu delivery online juga ya? Waktu itu kita jadi ada 2 sisi. Satu yang catering tetap jalan, satu lagi yang Cloud Kitchen retail. Nah itu tuh yang pakai agregator. Yang catering sih nggak pakai. Iya. Jadi waktu itu tuh ya berdasarkan tren, makanya salah di sana. Kita bisnis karena ini lagi bagus, kayaknya berkilau-kilau, kita masuk. Rupanya gak lama downtrend. Ya, downtrend sih. Dan gue personally saying gue rada tidak suka konsep Cloud Kitchen yang berbagai macam brand ada di situ. Gue pernah masuk beberapa kali, gak semuanya tapi beberapa itu kayak gue liatnya anti hospitality gitu kalau gue liatnya. Lu nggak tahu makanan lu siapa yang buat, lu nggak tahu customer lu siapa. Lu cuma purely bikin aja, it's like a factory, it's like a machine. Kebanyakan hygiene-nya tidak tidak ada standar yang baik. Kayak contoh waktu dulu, ada deket sini ada punya delivery online besar. Cloud Kitchen-nya salah satu yang terbesar di Jakarta. Waktu itu gue dapet proyek konsultan. Di situ gue harus training. Gue disuruh, gue pakai masker sendiri, bawa sarung tangan sendiri karena lagi COVID. Terus habis itu kayak, bapaknya, gue lagi training nih, bapaknya kayak, Pak, pakai yang punya kita harus ya, gitu, nggak bisa bawa sendiri. Oh, standarnya tinggi juga nih. Tapi gue lihat, Pak, tapi di sebelah-sebelah nggak ada yang pakai. Bilang, iya ini bapak pakai aja biar saya foto, terus bapak lepas juga terserah. Oh my God. Terus kayak, Pak, di sini nggak ada fresh air-nya nih. Udara disedot doang, karena panas banget. Oh nggak ada Pak. Di sini tempat pembuangan sampahnya mana? Wah masing-masing Pak. Wah gila. Dari segi itu ya tidak dipikirkan. Jadi gue telepon klien gue cuma sehari ini doang di sini. Kalau gue nggak mau balik lagi nih ke tempat ini, mendingan gue balikin duit lu. Gue bilang gitu. Gue nggak karena itu. Ya Cloud Kitchen. Nggak heran makanya turun sih. Karena menurut gue dan apalagi waktu pandemi udah selesai kan orang mau dine in kan. So, mungkin trennya itu waktu itu orang berpikir kebiasaan orang bakal berubah. Jadi waktu COVID orang pikir orang bakal banyak WFH, terus orang bakal delivery food aja. Tapi nggak taunya post COVID orang balik ke kebiasaan lama sebelum COVID.
Bahkan more kali ya, lebih menggila Balas kayaknya. dendam ya. Kalau grup gue salah bacanya, kita pikir orang lebih mau nongkrong di outdoor. I see. Ternyata enggak juga. Yang sempit-sempit, bar, klub, yang bau rokok, desak-desakan makin rame. Itu kita salah baca di situ. Ngebantu gak sih as a doctor kalau lu buka catering sehat? Lu jual doctor side-nya itu gak? Ngebantu banget karena kita awalnya mulai makanan sehat itu bukan karena kita mau ikut tren atau makanan sehat, enggak. Tapi karena my family itu udah makan makanan begitu dari waktu kita kecil. Oke. Terus karena gue dokter, gue lumayan ngerti nutrisi segala macam karena my parents really concerned about that. Ya udah kita buat makanan sehat. Jadi kita bukan buat tuh karena aduh lagi tren atau apa, enggak. Nah memang we feel the benefits, kita ngerti itu, kita udah makan begitu udah puluhan tahun, makanya kita buat. Jadi ada poin di mana either lu tutup atau lu berubah, Iya. lu pivot. Dan lu choose untuk pivot. Itu pertengahan tahun lalu gue udah mulai sadar. Berapa lama sampai action? Setengah tahun kita R&D-nya. Khusus ini, Slim Toast. Enggak, jadi kita pertama idenya itu kita tahu berangkatnya dari mana dan kita tahu cloud kitchen itu udah nggak bisa lagi kayaknya. Iya. Jadi strategi kita untuk transisi adalah semua cloud kitchen kita tutup. Semuanya tutup. Dan pas juga bangkrut kan kemarin. Ada yang Iya, mereka ada yang cloud kitchen bangkrut gitu. Iya banyak deh. Tempatnya bangkrut duluan. Oh my God, mereka iya. kayak paksa kita tutup gitu. Ya, abis itu kita mulai cari tempat yang ideal untuk Greensley. Tempat, waktu itu kita ada beberapa pilar. Ada tempat, ada people, ada produk, sama ada bagian investmentnya, duit segala macam. Pertama people dulu, we start from the people. Target marketnya siapa, kita identify, tadi mereka cari apa segala macam. Udah kita identify itu, kita cari produk dan tempat yang cocok sama mereka. Karena place is where the people and the brand ketemu, berinteraksi dan jadi dekat. Gitu. Karena kita pengen community based business gitu. Dari sana kita cari produknya ya kita incer Slim Toast ini. Dan Slim Toast ini very challenging. Waktu itu kita 6 bulan R&D, kita ngobrol sama ada 4 baker yang lulusan-lulusan bagus juga. 2 nyerah. Karena kita mau very spesifik. Jadi kita cari resepnya, kita... Dari resep Makan ini ya, roti terus. rotinya ya. Ya, I have to say it's excellent man. Thank thank you. Beneran, karena I get it. Kenapa orang market Jakarta suka banget. Rasanya macam-macam, rasanya kompleks. Tapi comfort, rasa yang lo makan tuh udah tahu orang sama garing. Ini kepikiran dari mana sih? Kita inspired dari ada brand Danish. di Oke. Denmark. Apa? Gue pernah tinggal di Denmark. Namanya Joe and the Juice. Boleh nyebut merek gak sih? Boleh. Boleh dong. Ya, Joe and the Juice. Namanya Joe and the Juice. Oke, dia jualan beginian mirip-mirip. Iya. Tapi dia mahal sekali. Dia 200.000. Apapun mahal. Kita buat yang versi yang lebih murah tapi quality-nya nggak kalah. Tapi bukannya dia nggak pakai panini gini ya? Dia pakai kayak smorbrot gitu gak sih, roti-roti berat gitu? Dan makan rotinya. Dia kayaknya pakai apa ya? Whole Kita wheat juga nggak juga. tahu sih roti dia apa kayak khusus. Kita belum pernah coba juga Kita sebenarnya. juga belum pernah coba, tapi memang di press sih mereka. Jadi crispy juga. Wih, kalau nggak salah dia pakai roti-rotinya Denmark, soalnya jarang nemuin panini sih di Denmark. Mereka demen roti yang keras. Iya. Terus lu percaya kayak ini kayaknya laku nih di... Waktu itu kita punya firasat kayaknya produk ini tuh bakal oke banget. Kita waktu itu bukan Slim Toast saja, kita develop kopi juga. Minuman jus, protein smoothies. Tips untuk orang mungkin mau buat brand atau bisnis atau apa tuh, kita setiap mau mulai bisnis tuh kita ada 4 saran gitu ya. 4 yang prinsipal yang kita nggak bakal, yang kita mau ideal lah. Yang pertama tuh kalau bisa ada proprietary teknologi atau produk. Jadi kayak ya udah kita nih unik, orang mau tiru susah. Di Indonesia belum ada waktu Ya, itu. original. Terus orang mau pakai namanya susah. Hmm. Jadi kalau orang mau buat ya itu satu. Yang kedua tuh economy of skill. Gue sambil catat sih, gue mau belajar juga. Jadi Proprietary product. economy of skill itu ya udah kayak misalnya kalau kita mau buka cabang, tuh sistemnya tuh udah pakem. Jadi gampang direplicate. Ya. Timnya juga solid. Yang ketiga itu network of effect. Oke. Jadi kita ada network misalnya ya ini dilakuin sama beauty industry ya. Jadi mereka rebut-rebutan KOL, influencer, siapa tuh
pokoknya mau identik sama orang ini, collab. Kalau network effect-nya bagus, ya susah direbut juga. Ya contoh paling bagus ya Nike ke Michael Jordan. Itu udah network effect-nya perfect. Yang keempat satu lagi branding. Nah, branding juga kenapa kita lebih pilih satu brand walaupun produknya sama? Ya karena brandingnya udah melekat banget. Jadi 4 itu yang kita fokusin sih. Kalau begitu strateginya apa? Produk udah pasti. Ya. Ini Slim Toast. Kalau economy of scale itu kan sistem dan sistem operation dan kebukti udah cabangnya udah banyak, ya kan berarti it works. Kalian punya sistem yang bagus. Network of effect-nya gimana? Kalau Grantley? Network of effect tuh kita lebih ke misalnya community marketing. Jadi kita buat event, terus beberapa orang itu kita benar-benar rangkul. Customer kita tuh kalau udah beli di kita tuh customer retentionnya kita perhatiin benar-benar. Terus beberapa influencer yang kita rasa benar-benar represent Greensley, kita rangkul banget. Selain bayar influencer untuk review-review gitu. Benar ya. Jadi contoh misalnya juga, yaudah kalau buat makanan, kita tahu orang-orang kalau lihat makanan zaman sekarang kan dari food blogger ya. Yaudah semua food blogger itu kalau bisa harus deket sama Greensley. Itu jadi network of effect. Itu strategi yang lu lakukan. Setelah itu baru lu viral. Apa gimana? Nah sebenarnya kalau ngomongin soal viral nih cerita lucu juga ya. Karena kalau boleh jujur Greensley itu kan dimulainya tahun 2021 pertengahan. Dan kita tadi mulai sebagai catering sehat dulu gitu kan di awal. Sampai akhirnya kita bikin retail atau storesnya tadi yang Cloud Kitchen. Dan di awal kan produk kita mungkin belum diterima dengan baik lah ya, belum produk market fit gitu. Belum dan tahu kita juga. Tuh sempat rugi di awal-awal karena tadi Cloud Kitchen gagal, terus juga agregator fee yang makin tinggi itu mencekik ya. Jadi rugi, waktu awal sempat rugi sampai kita tuh sempat mau nyerah. Kita udah mikir apa kita tutup aja ya gitu, nyerah aja. Sampai akhirnya ya di bulan 2 tahun ini kita launching Slim Toast, itu awalnya belum viral pas launching, masih ya ada produk baru gitu enak gitu kan. Nah tiba-tiba ada satu TikToker lah gitu, namanya Jessie Nirmala nih, Ci Jessie. Halo Ci Jessie kalau nonton. Shout out Ci Jessie. Shout out to Ci Jessie. Jadi dia review gitu, akhirnya di Jakarta udah ada ini, dia bilang wah itu meledak viral, terus sampai akhirnya semua influencer, artis juga ikutan beli. Dan mereka ngepost juga tanpa kita kontak, tanpa kita apa-apain. Kayak itu gulung-gulung sendiri. Dan itu 2 minggu sebelum kita wedding ya. Pokoknya sekitar 1 bulan atau 2 minggu sebelum kita nikah gitu. Pas lebaran awalnya. Dan itu lucu banget. Jadi kan kita ngantor kan. Central Kitchen kita kan di bawah. Ada Cloud Kitchen juga di bawah tuh. Kita delivery dari situ. Terus aku lihat kok tiba-tiba rame banget hari ini. Aku sampai nanya anak-anak, kok bisa hari ini ramai banget, ada apa nih? Ini ada apa nih? Ada apa ya? Lihat Instagram juga kok viewer story-nya ramai banget gitu, sampai berapa ribu gitu kan. Ternyata ya gara-gara itu. Dan semenjak itu membludak banget, sedangkan waktu itu kita masih belum siap lah ya untuk menyambut crowd yang sebanyak itu. Jadi sempet tuh cabang kita yang di Tebet rame banget, Gojek di depan sampai diomelin Pak RT. 4 line motor. Iya, sampai diomelin orang komplek gitu, ini rame banget. Pokoknya kita pusing banget sampai kita sendiri tuh sempat turun nyari alpukat. Alpukat kan tricky banget ya. Karena MB kan susah mateng, terus banyak yang busuk. Kita waktu itu sempat turun langsung cari alpukat ke warung-warung gitu. Ini udah habis, ayo buruan cari gitu. Aku sendiri juga kadang terjun ke dapur, bantu anak-anak prepare kalau lagi kurang orang. Jadi lucu lah itu cerita, bisa viralnya sebenarnya hoki sih berkat sebelum nikah kali ya. Iya, itu dia. Berkat sebelum hoki nikah. Kita gak bilang kita pintar gimana juga. Iya. Tapi itu dia, maksudnya we believe in the product in the first place. Jadi kita fokus invest di produk yang benar-benar kita yakinin ini bisa work, dan ternyata memang betul ketika momentum itu datang bisa ya kena gitu, viral gitu. And we invest in the team as well. Yes. Jadi dari awal pembukuan kita udah rapi, marketing kita juga udah ada yang jago. Belum lah. Pasti. Sistem operasional kita juga oke. And paling penting value and culture kita juga kental di perusahaan kita. Which is? Kita tuh value and culture tuh ada 4 tuh untuk internal. Yang pertama tuh kejujuran. Jadi kita mau ciptain lingkungan kerja yang saling percaya. Yang kedua itu tuh kita bukan kejar angka, bukan kejar apa, kita kejar excellence. Jadi apapun yang kita kerjain jangan apa adanya ya. Tapi harus istimewa. Yang ketiga itu mau berkembang. Yang keempat itu di sini tuh bos
bukan CEO atau shareholdernya, tapi customer. Jadi kita semuanya apapun SOP kita kalau nggak menguntungkan customer, orang bawah boleh teriak. Lu belajar dari mana bisnis ini, men? You're a doctor yang kerja di F&B. Gue suka baca buku ya. Oke. Can you recommend us good books? Banyak sih ya. Mungkin gue bakal rekomen dari basic dulu ya. Jadi kayak about mindset, communication. Jadi kayak how to influence people bagus banget. Oke, itu sering banget tuh. Itu bagus banget ya. How to influence people. Terus kayak kalau yang mindset gue pribadi suka Freakonomics. Terus juga Outliers bagus. Kalau untuk bisnisnya tuh yang gue bakal rekomen tuh Build a Story Brand. Ya itu bagus banget buat branding. Build a Story Brand. Oh itu kayak gue perlu baca tuh. Bagus banget. Terus kalau untuk orang mau buat bisnis tuh 0 to 1. Peter Thiel tuh bagus banget. Sebenarnya ada satu buku yang berat dan bagus banget. Cuman mungkin itu tahap kalau udah banyak cabang gitu baru baca. Itu Innovator's Dilemma. Innovator's Dilemma. Oke. Itu katanya the only book yang Steve Jobs bawa kemana-mana. Oke guys, kita baca tuh bukunya satu-satu guys. Iya kemarin kita waktu seminar beberapa minggu lalu itu kita ngebahas kayak viral belum tentu lu cuan gitu. Kadang viral malah bikin ribet gitu kalau kalian nggak siap operationnya gitu, nggak siap nanganin customernya gitu kan. Setelah viral itu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian langsung kayak oke kita buka cabang di mana-mana atau gimana? Kayaknya kalau misalnya lagi viral gitu, the mistake that we can do adalah fokus ekspansi. Karena kalau udah viral rame tapi lu ekspansi lagi, loadnya kan makin banyak. Jadi waktu itu waktu viral kita fokus cuma satu, produk. Produk harus bagus. Bagus dan ada terus gitu ya. Iya konsisten. Itu kita udah setiap ada komplain sedikit apapun kita langsung tindak. Bener-bener satu-satu kita baca, satu-satu kita usut sih semua komplainnya. Ya walaupun kayak udah kita overtime semua, staff apa ya. Itu pertama fokusnya produk. Dan kita harus sadar bahwasannya whatever comes up will come down. Ini gak selamanya gini. Iya. Jadi kita mikir long term, kita butuh apa biar ini sustain selama mungkin. Dan kalau kita expand bakal siap. Jadi itu kita tahu franchise is not the way. Iya. Kenapa? Banyak loh yang modelnya bukannya sebagai founder brandnya cuan banyak tuh franchise. Makanya mungkin perusahaan kita agak beda ya. Kita cuan tuh nomor 2 kita sejujurnya. Luar biasa. Kita cuan long term, lebih mikir long termnya. Jadi kayak gimana waktu itu kita langsung mikir gimana brand ini bertahan 15 tahun ke depan. Bukan mikir di depan gitu. Dan apa yang lu gak suka dari franchise? Quality control ya. Ya susah banget. Oh ya karena setiap toko yang punya beda juga. Betul. Sedangkan kalau makanan kayak kita itu quality control kayaknya yang paling nomor satu lah. It's a very biarpun simple tapi it's a very technical dish sih kalau misalnya apalagi ada alpukatnya ya. Benar. Ada ikannya terus ada alpukatnya lagi itu susah banget tuh. Educate our team sih. Iya, cara sortirnya. Alpukatnya kalau datang belum matang diapain, yang matang diapain. Iya. Terus kalau yang udah dipotong diapain. Enggak, karena gue mau buka bakmi bentar lagi. Bakmi alpukat? Enggak. Viral tuh, bisa tuh kayaknya. Bakmi pakai avocado puree. Gue mau jual jus alpukat. Simple jual jus alpukat doang. Tapi kayak gila ntar kalau gue udah mikirin operation gitu kan. Karena ntar gimana kalau datang mentah semua. Kalau datang kematangan, bonyok. It's very tricky avocado. Very tricky. Terus produk kalian itu ada rasa apa? Yang tadi gue makan tuh yang tuna kado tuh ya? Bukan, kayaknya tadi Cikinado deh. Cikinado. Jadi produk kita awalnya itu ada 5 di awal launching. Tuna kado yang favorit orang-orang. Terus chicken cheese, grilled cheese, egg mentai sama beef pesto. Jadi semua ini tuh pesto base lah. Gitu. Terus baru kita launching menu baru Cikinado yang tadi Kore coba. Iya. Terus ada rocket and smoked beef. Ini smoked beef rocket. Ya itu ada rocketnya ya. Terus ada spicy tuna kado ini yang merah. Kita paling coba. baru nih. Oh ini paling baru guys. Spicy tuna kado. Gimana sistem product development kalian? Kapan? Product development. Ada launching menu baru berapa? Kita per 2 bulan launching menu baru. Jadi kita R&D terus sih sebenarnya. Terus. Jadi bakal ada produk-produk yang ini kita di Desember bakal keluar Christmas edition. Which is?
Oh, teaser. Oke. Launchingnya besok. Tapi udah. Oh iya benar-benar. Jadi produknya itu smoked salmon garlic sama satu lagi chicken ham chipotle. Oh, smoked salmon garlic and chicken ham chipotle, guys. Betul, itu special Christmas. By the way, ini tadi udah agak lama, jadi rotinya semoga masih crunchy. Masih, tenang aja, ketakutan banget dari tadi. Deg-degan nih. By the way, rotinya ini juga ada cerita lucu sih. Jadi chef kita kan dia yang develop, dan ini kan developnya benar-benar headache banget untuk dapetin roti yang ini. I bet. Ribet. Bahkan setelah launching pun kita masih setiap hari kayak berkutat sama roti. Dia tuh sampai mimpi dijepit sama roti. Saking dia kepikiran soal kualitas rotinya. Jadi chef kita cerita, aduh gila semalam gue mimpi dijepit roti gara-gara dikomplain terus rotinya. Kayak susah banget jaga kualitas rotinya. Gitu. Kan pertama kali gue denger Graintly from my wife and my friend. Dia bilang kayak ada nih slim toast sandwich tapi healthier option. Gue lihat ini apa ya? Kayak panini. Enggak Rey, tapi crispy. Hah gimana maksudnya? Iya panini tapi crispy. Terus my wife coba, suka. Terus kayak iya kamu bikin dong kayak gitu. Kayak gue gak pernah tahu panini crispy. Pasti bikinnya susah banget tuh. Gimana cara bikinnya? Oke. Nice ya. Makan dua dah kayaknya. Gimana supaya ada strategi gak supaya gak terlalu terikat dengan kata healthy. Kan kalian pasti nggak mau juga dong terlalu nempel banget sama kata healthy. Iya benar. Harus hati-hati gak sih? Iya betul. Actually waktu COVID gue ada research sendiri ya. Jadi gue nanya teman-teman ada puluhan orang. Ada 40 orang gue nanya tuh. Wow. Jadi ternyata orang-orang itu banyak takut sama kata sehat. Karena sehat tuh identik sama makanan hambar. Iya. Gak gaul, kalau keluar gak boleh minum ini, gak boleh makan ini. Banyak pantangan. Banyak pantangan terus kan olahraga juga sakit ya. Jadi orang banyak takut. Tapi orang sehat itu biasa ada after effect-nya. Jadi orang mau sehat karena itu lebih penting. Jadi karena misalnya mau badannya bagus, mau terhindar dari penyakit, mau feel good about themselves. Sama ada satu kategori lagi nih. Orang-orang yang conscious about their image. Nah jadi image as a what? Personal branding atau mau dikenal sebagai orang body yang image. Mau dikenal sebagai orang yang workout, yang healthy living. Iya, karena it's a trend kan sekarang. Gitu. Banyak juga sih yang begitu. Jadi kita sadar itu. Terus kalau Greensly itu tuh sejujurnya kita waktu mulai catering itu tuh sebenarnya brandingnya udah here and there juga ya. Awalnya kita body positivity. Lumayan mencari jati diri lah si Greensly ini. Dan sekarang itu ya udah Greensly itu kita buat, kita nggak pernah bilang kayak pampangin ini makanan sehat. Gitu. Tapi kita fokus ke sebab dan akibatnya. Jadi sebabnya tuh misalnya kayak we use real ingredients, fresh ingredients. Yeah, of course. Food handling kita juga bagus, bahan-bahannya juga yang bagus. Jadi kita ngomong sebutannya tuh kita internalnya tuh healthy fast food. Jadi kita the taste, the fresh, the taste, the speed, the quality itu kayak fast food, tapi fresh sama bahan-bahannya tuh nggak sembarangan. Yeah, it is very fresh. Jadi itu prinsipnya. Ya udah abis itu kita marketnya ya mungkin ini masternya mungkin. Iya. Strategi marketingnya gimana sih? Jual healthier option ke semua orang. Ya, jadi kalau untuk strategi marketing sebenarnya kita juga udah coba banyak banget lah dari awal mulai sampai sekarang. Mulai dari endorse, collab, iklan, macam-macam lah gitu. Tapi setelah sekian lama kita jalan gitu ya, makin kesini kita tuh sadar kalau sebenarnya yang paling penting dari marketing itu adalah produk dulu nih. Jadi kalau yang belajar marketing pasti tahu marketing mix lah ya. Produk, price, place, promotion. Nah itu urutannya gak boleh diganti. Jadi nomor satu memang harus product comes first gitu. Jadi makanya kita invest heavily di produk. Itu strategi utama kita. Nah terus yang kedua yang kita sadari juga sebenarnya kayak endorsement atau iklan ya it still works tapi it's getting
pricier. Sekarang udah mahal banget. Kalau teman-teman tahu rate card influencer zaman sekarang tuh udah gak masuk akal. Kita tuh sampai pernah kaget banget terima rate card. Wah gila sih. Aku sampai bilang ke dia aku mau jadi influencer aja. Exactly. Lakuin kayaknya. Gila banget. Dan hasilnya maksudnya susah di track gitu kan. Dan orang zaman sekarang mungkin lebih pinter kan kalau ngelihat konten-konten endorsement mereka udah tahu ini mah dibayar. Exactly. Jadi kita belajar bahwa strategi yang paling efektif at least untuk Greensley adalah organik. Jadi kita fokus di bangun komunitas, terus bikin event gitu sih. Jadi produk, komunitas, dua itu. That's really good. Kalau dari yang branding of healthy produknya itu loh. Karena kan banyak teman-teman juga mungkin yang punya bisnis model yang mirip nih dari sama Greensley yang kayak this is a healthier option gitu. It's a bit contradicting kalau lu bikin makanan sehat tapi lu nggak mau dibilang sehat-sehat banget karena takut di image kayak ini makanan diet food, right? Gitu. Strategi apa yang kalian lakukan? Karena ini udah kalau dibilang diet food enggak juga. Healthy of course, healthier option of course. This is kayak a lot of care put into this product gitu. Kalau ini sih positioning kita tuh mesti tajam. Jadi positioning Greensley itu orang-orang makan Greensley itu bukan nggak boleh karena ini makanan sehat. Ya. Jadi banyak orang branding kayak dia bilang tuh makanan sehat kan dengan harapan bahwa orang mau makan sehat makan dia punya. Greensley kita positioning lebih orang makan Greensley karena enak. Sehat tapi really enak good. Gitu. Karena enak, comfort itu nggak ada karena embel-embel sehat. Jadi lebih sehatnya tuh cuma bonus. Itu sih positioning yang kita kayak di sosial media, kalau ada kerja sama orang atau collab atau kita mau launching produk, itu yang kita fokusin. Jadi positioning Greensley mungkin nggak bisa disamain sama makanan-makanan diet atau sehat lainnya. Makanan Greensley itu sebenarnya positioningnya di makanan kayak lumayan mainstream, tapi we use real ingredients, fresh ingredients, nutritious ingredients. Ya, jadi mungkin middle ground lah ya buat orang-orang yang mau makan sehat tapi mungkin masih nggak bisa nih gue suka micin atau nggak mau deh yang hambar. Nah Greensley nih middle groundnya gitu. Dulu tagline kita tuh sehat tapi kok enak. Oke. Yeah. Dulu kan sekarang banyak brand-brand besar juga yang fokus on that healthier option gitu kan. Apakah sekarang trennya akan ke sana nih? Makin menurut kalian berdua, apakah trennya akan mengarah ke sono nih? We believe it will sih eventually. Walaupun di Indonesia mungkin belum terlalu mateng ya. Kayak marketnya belum se-conscious itu tentang makanan sehat. Tapi makin meningkat lah pelan-pelan dan kita percaya ke depannya bakal terus naik sih. Gue di healthy industry kan udah 9 tahunan ya. Iya, yes. Gue inget banget awal gue mulai itu tuh orang makan sehat karena mau diet aja. Jadi sakit. Ya sakit ya. Sakit not even dulu. Bisa dilihat dari 9 tahun itu tuh trennya makin naik. Tapi even sekarang, walaupun COVID accelerate that, tapi gue bisa bilang it's still very early in Indonesia. Satu, bakal jadi tren atau enggak, untuk Indonesia sih gue rasa kemungkinan besar bakal, tapi kita gak tahu ya. Karena kita lihat kayak di Singapura. Di Singapura kalau kita ke Singapura tuh, makanan yang orang ngantri, itu antara makanan legend atau makanan sehat. Orang udah really aware. Terus kayak di US apalagi $1 billion company itu udah healthy food. Di negara-negara maju ya udah China, di Korea, itu udah orang-orang udah jaga makan banget. Jadi harusnya sih Indonesia bakal ngikutin. Kalau middle classnya Indonesia makin naik, kayaknya trennya bakal makin oke. Makanya kayak di company kita tuh sebenarnya the vision kita tuh ada 3 yang jadi visinya Greensley juga. Jadi yang pertama itu kita mau normalize healthy eating. Yang kayak kita lakuin di Greensley. Jadi kalau orang-orang di sini mungkin ngantor atau sekolah atau kuliah misalnya makan salad gitu. Orang kan bisa bilang kayak lu makan kok sehat banget. Lu diet ya. Lagi diet ya. Diet gitu kan. Padahal itu gue banget tuh yang nanya tuh. Gue yang nanya tuh. Nah itu kebanyakan orang begitu. Padahal kan makanan itu adalah makanan yang harusnya kita makan sehari-hari. Yes. Itu kan makanan normalnya sebenarnya. Tapi entah kenapa sekarang jadi narasinya makan fast food atau makan apa tuh jadi normal. Nah itu tuh yang kita pengen balikkan. Gitu. Jadi yang mana sekarang Greensley on track. Karena orang makan Greensley ya orang gak rasa tuh makan sehat. Gue suka aja gitu. Itu pertama. Kedua ya we wanna improve people's life.
kayak ya udah kita punya produk, kita nggak pengen gimmick sehat doang. Jadi mesti kayak berakibat baik lah untuk orang gitu. Sama ketiga sebenarnya company kita tuh kita mau increasing life expectancy people in Indonesia. Amin. Jadi, sekarang life expectancy-nya 68 tahun. Umur berapa dok? Indonesia 68. 68 tahun. That's young. Di Singapura 82. Bahkan di Singapura udah tua-tuanya banyak masih kerja. Iya. 68, that's really 68. surprising. That's low. Man. Iya. Salah satu paling kayak kita di lower middle deh. Yeah. You're on the right track, obviously. Ya kan? Grainsly. Rencana ke depannya apa? Setelah buka cabang itu ada apa lagi rencana ke depannya? Ya masih disimpan kali ya. Masih belum tahu, masih research. Tapi sekarang fokus Grainsly sih. Anything else to say? Advice mungkin buat listener kita? Advice, kalau dari aku mungkin karena aku marketing ya, balik lagi ke yang tadi sih, jangan fokus untuk jadi brand viral doang. Kayak tadi yang udah sempat Korey bahas ya, viral belum tentu bagus. Bisa jadi kalau kita gak siap, produknya ternyata gak konsisten, it's gonna be a nightmare. Iya, malah backfire. Yes. Gitu. Jadi focus on the foundation, yaitu produk, terus konsistensi, lebih ke situ dulu sih. Gue salut sama orang yang gak nyerah-nyerah biarpun udah lama gitu loh, dan udah ada rugi gitu kan. Banyak yang kayak cut off the loss gitu kan. What makes you believe? Ayo lanjut aja nih gitu. Iya, where do you find it? Pasti itu banyak discussion with friends, family, mungkin kalian berdua gitu kan. Justru itu jangan discuss. Justru jangan discuss. Makin banyak voices makin bingung. Dan kalaupun mau bahas sama orang, hati-hati bahas sama siapa. Jadi contoh misalnya kayak my parents kan dokter. Kalau gue mau nanya kesehatan atau apa ya sama mereka bagus. Tapi kalau nanya bisnis kan mereka bukan businessman. Iya. Jadi mungkin kurang relevan. Saran gue sih benar-benar mungkin tadi sarannya satu, persiapin mental dulu kalau sebelum ke bisnis ya. Jadi jangan kayak gue mau jadi businessman entrepreneur gitu. Langsung terjun tuh very dangerous. Even kesempatan 1 ke 2 berhasil juga abis itu belum tentu. Jarang banget yang langsung berhasil, jarang banget. Jadi benar-benar realize bahwa waktu kita di bisnis itu tuh tanggung jawab kita tuh ya gede sekali. Dan untungnya mungkin kita bisa lihat miliaran, ya rugi bisa miliaran juga. Gitu. Betul. Jadi mentalnya belajar, find a good mentor. Awal-awal tuh very helpful. Abis itu ya believe in what you do ya. Jadi kayak gue sih percaya kayak ya udah kayak walaupun kadang-kadang gue lihat industri lain kok F&B ya tahu ya, mungkin industri lain kok kayaknya menarik ya, menarik atau apa. Iya. Tapi ya kok lebih enak ya, jam kerjanya kok lebih santai ya. Ya tadi awal kita kayaknya gue ketemu pemain F&B tuh sangat jarang yang nggak ada keluh kesah. Iya. Ngeluh doang kerjaan emang. Tapi ya gue percaya kayak grow where you are planted gitu. Jadi kayak kalau kita di F&B sekarang, ya kita grow di sana. Kita di healthy food walaupun customernya kritis, walaupun kayak labor intensif, rumit. Tapi ya kita kan udah ditanam di sana gitu. Ya udah grow dari sana aja, gak usah lihat kanan kiri. Dan denger kanan kiri segala macam ya, kita know the clarity apa yang kita kerjain, kita believe in what we do, kita punya faith in that. Mungkin ini klise ya, tapi I believe in kayak faith, hope, and love gitu. Ya we have faith in what we do, kita punya hope ke depan tuh bakal lebih baik, terus kita benar-benar cinta apa yang kita lakuin gitu. Dan itu yang buat kita keep going. Wow, a great way to close, man. Mungkin very satu lagi kali ya, tips tadi Korey mention soal people sebenarnya. Jadi kalau di Grainsly kita itu invest di tim. Jadi tim itu penting banget. Buat teman-teman yang di sini mungkin bisnis F&B atau bisnis apapun sebenarnya mungkin harus lebih pay attention dan menghargai tim sih gitu. I agree. Invest in your team sih karena tim aset bukan liability kan. Betul. Gitu. Betul. Masih kadang-kadang banyak yang kebalik. Gaji head chef segitu yang bener aja lu. Kapan baliknya gua? Ya yang masak siapa gitu kan. Iya itu sih. Really great. Kalian very systematic operators kayaknya kalau lagi di kitchen. Dari tadi gue perhatiin guys ada listnya, kita ada 3 ini, kita ada 3 ini. Great.
Prinsipal. Iya, prinsipal. Principle. Thank you banget. Congratulations once again for your success. Semoga makin ramai, cabangnya makin berkembang lagi. Nanti datang ya ke cabang yang baru ya. Oh pasti, kita tinggal di invite. Kita tinggal di invite. It's really good, by the way. Look at me, gue udah notice pasti I'm not a healthy food eater dan hunter gitu kan. Tapi this is really great product sih. Especially the freshness of tadi gue makan ayam ya, fish and avokadonya, rotinya ribet juga pasti, I know. Tadi yang kayak tadi gue mention, I can see put a lot of care aja, ini bukan bisnis asal-asalan gitu loh. Congratulations, really nice. Thank you. Gak ada feedback nanti kasih tahu aja. Nggak ada feedback. Nggak ada feedback. Nggak ada feedback. Justru gue gue salut gitu sama kalian. Maksudnya udah siapin karena kan udah ada perjalanannya itu kan. Jadi pas viral ya udah nyiapin. Berarti kan itu bukti waktu lagi sepi, ya kan? It's a great tip itu waktu lagi sepi mungkin ya nggak patah semangat, tetap operationnya dibenerin. Betul. Bukan berarti lagi sepi orang-orangnya dikeluar-keluarin. Jadi minim operation. Kalau gitu kan begitu sukses datang lo nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya ini prinsipnya penting sih menurut aku. Waktu lu untung gede, misalnya gini. Waktu lu untung gede, misalnya lu untung 2-3 kali lipat, lu jangan ngerasa lebih pintar 2-3 kali lipat. Waktu lu rugi, lu jangan ngerasa lu lebih bodoh. Iya, itu bener banget sih men. Know that it is external factor, yang kita fokus tuh internal aja. Fundamental produknya, timnya, strateginya, eksekusinya, itu yang difokusin. Itu semua bakal ngikut kok. Iya, exactly. Karena ya gak ada yang tahu produk apa yang bakal make it kan. Waktu lu bikin. Gak ada yang tahu. Ituan makanan sehat, gua di dapur berapa belas tahun ini gue podcast gitu loh sekarang gitu kan, kayak ya nggak ada yang tahu, karena gue tuh selalu pengen banget kayak gue help F&B industry of Indonesia dari dulu gitu kan. Gue pikir di kitchen, ternyata dengan podcast ini ngobrol doang mending masak gitu, tapi bisa reach a lot of people kan, people get inspired with your stories tadi gitu kan. Ya itu bener juga sih, sepi rame, sukses, gagal itu nggak ada hubungannya sama kualitas dan kayak the work that we put in it. Ya. Oke. Perfect time to masuk ke Q&A kita nih. Jadi kita udah upload. Greensley mau datang ke podcast kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari listener dan juga viewers kita buat kalian. Oke. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming, dan nanti yang seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyain ke guest kita. Build bisnis makanan sehat padahal Indonesia suka banget fast food, apalagi gorengan dan mie instan. Iya, favorit Indonesia kan yang seperti itu ya. Makanan Indonesia sendiri sebenarnya kalau yang dikonsum daily, kalau kalian lihat delivery online itu gorengan, sambal, kerupuk, telur goreng gitu segala macam. Didominasi sama itulah. Setaf apa kalian penetrate marketnya pas awal-awal? Kalau pas awal sih sebenarnya very tough. Iya, very tough sih, very challenging. Orang dengernya aja kayak makanan sehat, nggak dulu deh gitu. Sandwich sehat. Sandwich beda. Ini langsung. Kalau ini langsung sih. Langsung cocok. Mungkin itu dia, dari produknya didesain maksudnya sehat tapi bisa tetap memenuhi kriteria tadi, kayak gorengan ya adalah crispy-nya gitu kan. Terus tasty-nya dapat dari saus-sausnya gitu. Jadi mungkin itu sih dari development produknya. Oke. Pertanyaan kedua dari Fanny IBS. Waktu build menu gimana cara bikin makanan tetap flavorful walaupun bikinnya menu diet? Bukan menu diet. Oke, ini salah persepsi nih. Coba di follow lagi Instagramnya Greensley. Pertanyaannya, mungkin pertanyaannya gimana lu proses buat menu kali ya, build menu. Karena pernah gak, kalau gue pertanyaannya pernah gak misalnya lagi bikin menu nih chef kalian, oh ini terlalu gak healthy nih, gak bisa jual nih gitu. Oh pernah sih. Ada beberapa kali kayak chef kita kasih tahu ini sebenarnya kalau pakai ini bisa lebih enak, bisa lebih murah, bisa lebih laku, tapi gak sehat. Terus kita kayak aduh gak jadi deh gitu, ganti-ganti coba di tweak lagi yang lain kayak gitu. Sering sih. Pengetahuan pengalaman lu waktu dokter gitu ngambil medical, it really helps a lot untuk creating menu. Jadi gue tahu bahan-bahan mana yang bahaya dan enggak.
Yang bahaya udah pasti kita nggak pakai di Greensly. Ada gak yang dipakai di semuanya tapi ternyata bahaya banget? Semuanya ternyata bahaya banget. Other than Gula. Ya, gula sih. Di semuanya ada. Cuma kalau develop produk mungkin gue sama Ana kita suka invest in our palate. Iya. Jadi kita kan sehari-hari makan sehat. Tapi kalau kita mau makan di luar itu harus yang enak banget. Kalau nggak kita belum pernah coba. Kalau nggak better kita makan sehat aja, ngapain makan di luar. Harus worth it lah gitu. Harus worth it. Jadi kita train our palate. Jadi waktu kita R&D di palate kita harus 9/10 baru boleh lewat. Kalau 7/10, 8/10 mau 10 kali pun kita tolak terus. Belum lolos. Iya, itu penting tuh. Train your palate dengan cara makan, guys, gitu. Karena orang F&B banyak nggak mau nyobain restoran lain kalau misalnya udah kerja di restoran. What I find ya, kayak alasannya ada 1000 lah, mahal lah, nggak pantas lah masuk ke tempat keren begitu, jauh lah. Ada 1000 alasan, tapi training your palate is really important. Jadi lu tahu rasa makanan enak tuh kayak gimana gitu kan. Oke, pertanyaan ketiga, Lutfia Ananda. Pernah gak ada yang ngira gitu, nganggep ini tuh kebab soalnya mirip banget bentuknya. Pernah, jadi awal kita viral tuh kan di TikTok kan. Kebab viral. Banyaknya tuh yang komen bilang kayak roti bakar Bandung. Bisa gitu. bisa juga. Kalau kebab sih belum ada, banyak kan bilang roti bakar. Oke. Kayak roti bakar Bandung. Oke, thank you very much. Semoga sukses selalu Greensly-nya. Please, bentar lagi guys, kita mau ada acara. Nanti kita invite ke acara kita. I would love you to be there. Acara. Jadi Regency Radio mau bikin acara kumpul-kumpul sama all of our previous guests. Networking event. Iya, networking event. Seru banget. Would be an honor for us. Yes. Enggak ada honor ini cuma minum-minum sama makan-makan. Sukses selalu dan gua sih belajar banyak sih about business dan juga never giving up. Which is itu very important nih sekarang nih lagi kering. Oke, thank you very much guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Greensly. Jangan lupa order, ada new menu coming up Christmas dan juga tempat-tempat baru mereka di visit aja. Ada banyak yang bisa dine in kan? Yes. Ya. Yes. Kontak mereka di Instagramnya di @Greensly. @Greensly, bisa discuss di sana mungkin tentang this episode yang minta advice. Lu yang handle emangnya? Masih. Oke. Sampai hari ini ada tim, tapi aku masih sering buka DM. Nanti bisa discuss sama Ana. Oke, baca bukunya tuh. Nanti kita tulis di deskripsi buku-buku yang udah direkomend. Oke, jangan lupa subscribe di Regency Radio, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, Regency Radio, dan juga di TikTok. And we'll see you next time. Bye-bye. Bye.